Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Kami di sini dari kelompok 10 yang beranggotakan 1. Fajar Arum Sujati dengan 3 NIM terakhir 020, kemudian rekan saya Bahrul Ulum Hasbi dengan 3 NIM terakhir 026. Kami di sini akan mempresentasikan materi tentang regulasi zakat di Indonesia. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu ada pengertian zakat. Zakat berasal dari bahasa Arab yang berarti harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang membutuhkan. Sedangkan zakat dari segi bahasa berarti bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang. Zakat adalah harta yang dikeluarkan menurut hukum syariat, karena yang kita keluarkan ini adalah kelebihan dari hak kita yang menjadi hak orang lain. Sementara menurut syariat, zakat ini pengertiannya yaitu sebagian harta yang wajib kita keluarkan dari harta yang Allah berikan kepada kita yang telah mencukupi nisab dan haulnya untuk orang yang berhak menerimanya. Kemudian regulasi zakat di Indonesia. Zakat telah menjadi salah satu sumber dana yang penting bagi perkembangan agama Islam sejak masuknya Islam di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Pemerintah kolonial mengeluarkan peraturan nomor 1892 pada tanggal 4 Agustus 1893 yang berisi tentang kebijakan pemerintah kolonial mengenai zakat. Nah, tujuan dari keluarkannya peraturan ini adalah untuk mencegah terjadinya penyelewengan keuangan zakat oleh para naib atau para pejabat. Pengelolaan zakat itu pertama kali dimulai pada tanggal 26 Juli tahun 1999, yaitu dengan penjelasan pemerintah yang diawali oleh Menteri Agama. Kemudian pada tanggal 26 Agustus sampai dengan tanggal 14 September tahun 1999 diadakan pembebasan substansi RUU tentang pengelolaan zakat dan telah disetujui oleh DPR RI dengan keputusan DPR RI. Zakat pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Dapat dikatakan bahwa sejarah tentang regulasi zakat di Indonesia diwarnai dengan pergulatan yang sangat panjang, serta tarik ulur antara kepentingan Islamis politik dengan kepentingan Islamis kultural, dan bahkan kepentingan kolonial penjajah dalam upaya mengatur undang-undang zakat. Berikut merupakan regulasi zakat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pasal pertama, ayat 1 yang berbunyi, pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dalam pengelolaan zakat dan pendayagunaan zakat. Ayat 2, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan seorang muslim atau badan usaha diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Ayat 3, infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Lembaga Pengelolaan Zakat, Lembaga Amil Zakat atau LAZ, atau lembaga formal yang berfungsi sebagai pengelola zakat. Lembaga yang sebelumnya eksis di tengah-tengah masyarakat secara informal. Oleh karena itu, tidak semua yang secara perkelembagaan maupun perorangan melakukan kegiatan pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat dinamakan lembaga amil zakat. Seperti yang diatur pada Undang-Undang Lembaga Amil Zakat adalah yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemasyarakatan umat Islam. Syarat pengelolaan lembaga amil zakat: 1. Akta pembentuk yang berbadan hukum. 2. Data muzaki yang membayar zakat dan mustahik yang berhak menerima zakat. 3. Daftar susunan pengurus. 4. Rencana program kerja jangka pendek dan jangka menengah atau jangka panjang. 2. Tugas dan fungsi amil zakat. 1. Segera melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang dibuat.
2. Menyusun laporan dan termasuk laporan keuangan. 3. Mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit melalui media massa. 4. Penyerahan laporan pada pemerintah. 3. Mekanisme pengelolaan. Mekanisme zakat adalah kegiatan perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan zakat dan muzaki dan harta yang dizakati, mustahiq, dan amil kualitas manajemen suatu organisasi pengelolaan zakat yang harus diukur. Untuk itu ada 3 kata kunci, yaitu amanah, profesional, transparan. Ketiga atau kata kunci yang dapat diimplementasikan apabila didukung oleh penerapan prinsip-prinsip operasional. Prinsip-prinsip operasional LPZ ada 3 dalam melihat aspek kelembagaan. 1. Aspek sumber daya SDM. 2. Aspek sistem pengelolaan. Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas. Badan Amil Zakat Nasional disebut sebagai lembaga pemerintahan non-struktural yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah. Peran Basnas menjadi lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Fungsi Basnas disebut sebagai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian baik dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Selain itu, pelaporan dan penanggung-jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Adapun badan atau lembaga yang ditetapkan sebagai penerima zakat atau sumbangan meliputi 1. Badan Amil Zakat Nasional. 2. Las Dompet Duafa Republika. 3. Las Yayasan Amanah Takaful. 4. Las Pos Keadilan Peduli Umat, dan lain-lain. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.